Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Firdaus, NPM 19120111338. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas dari mata kuliah Hukum dan Kriminologi dengan dosen pengajar Ibu Emilia Susanti SH.MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan teori-teori kriminologi dalam perspektif kriminologi modern. Adapun teori-teori kriminologi modern ini mencakup beberapa teori, diantaranya yaitu yang pertama teori differential association, yang kedua teori anomi, kemudian yang ketiga ada teori subculture, yang keempat ada teori culture conflict, yang kelima ada teori konflik, yang keenam teori labeling, dan yang ketujuh teori kontrol. Baik, yang pertama ada teori differential association atau asosiasi diferensial. Teori ini lahir, tumbuh, serta berkembang dari kondisi sosial atau social heritage pada tahun 1920 dan 1930, di mana FBI Amerika Serikat memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab Chicago dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi selain dari bidang biologi atau psikologi. Maka dari itu, Edwin H. Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 proposisi sebagai berikut. Yang pertama, perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti bahwa perilaku itu tidak diwariskan dari nenek moyang. Yang kedua, perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan maupun menggunakan bahasa tubuh. Kemudian yang ketiga, bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti menonton bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan. Kemudian yang keempat, ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari itu termasuk yang pertama teknik melakukan suatu kejahatan, dan yang kedua motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar, dan sikap-sikap tertentu. Kemudian yang kelima, arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi. Namun, kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan. Kemudian yang keenam, seseorang menjadi delinquen atau jahat karena ekses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Kemudian yang ketujuh, asosiasi diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, serta intensitasnya. Kemudian yang kedelapan, proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum. Dan yang terakhir, kesembilan, sementara itu perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum. Namun tidak dijelaskan pula bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama. Teori differential association tentunya mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Adapun yang menjadi kekuatan teori differential association bertumbuh pada aspek-aspek diantaranya, teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial. Yang kedua,
Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya atau melalui proses belajar menjadi jahat. Dan yang ketiga, teori ini berlandaskan kepada fakta yang bersifat rasional. Sedangkan adapun kelemahan mendasar teori ini terletak pada aspek diantaranya. Yang pertama, bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang seperti petugas polisi, kemudian petugas pemasyarakatan, atau kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif. Nyatanya orang-orang tersebut tidak menjadi penjahat. Kemudian kelemahan yang kedua adalah teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut. Kemudian yang ketiga, teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada menaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas. Kemudian yang keempat, sekaligus yang terakhir, teori ini apabila ditinjau dari aspek operasionalnya, ternyata teori ini sedikit sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik, tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi, dan prioritasnya. Baik, untuk teori yang kedua ada teori anomi. Salah satu tokoh yang menggagas teori ini adalah Robert K. Merton. Teori ini mendeskripsikan korelasi antara perilaku jahat dengan tahapan tertentu pada struktur sosial yang dapat menimbulkan, melahirkan, dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Maka dari itu, ada dua unsur bentuk perilaku jahat, yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural. Menurut Emil Durkheim, teori anomi terdiri dari 3 perspektif. Di antaranya, yang pertama, manusia adalah makhluk sosial atau man is social animal. Dan yang kedua, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni. Emil Durkheim juga mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Suicide, yang mengemukakan asumsi bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomi karena dua keadaan sosial berupa social integration dan social regulation. Emil Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari 3 kondisi sosial yang menekan atau stres, yaitu yang pertama deregulasi kebutuhan atau anomi, yang kedua regulasi yang keterlaluan atau fatalism, dan yang ketiga, kurangnya integritas struktural atau egoisme. Kemudian yang ketiga ada teori subculture. Pada dasarnya, teori subculture membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangannya berbagai tipe geng. Sebagai social heritage, teori ini dimulai pada tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah di Amerika. Pada bidang pendidikan, para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. Kemudian dalam bidang iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat. Di sisi lain, memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau. Dan hal inilah yang merupakan problem perkotaan, sehingga kenakalan adalah problem kelas bawah serta geng adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Pada dasarnya, teori ini menunjukkan bahwa terdapat ikatan antara hierarki politis dan kejahatan terorganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat, sehingga Kobrin mengacu kepada kelompok pengontrol tunggal atau single controlling group yang melahirkan konsep komunitas integrasi. Kemudian teori yang keempat ada teori culture conflict.
Teori ini dapat juga disebut sebagai teori konflik kebudayaan yang dapat dikaji dari perspektif social heritage atau konflik budaya merupakan akibat migrasi conduct norm dari satu budaya atau wilayah yang kompleks ke budaya lainnya, dan intellectual heritage. Teori konflik budaya dipengaruhi oleh kondisi intelektual dari beberapa kaum intelektual, yaitu yang pertama, Frank Speck menyatakan bahwa konflik budaya dapat terjadi akibat dari pertumbuhan peradaban. Yang kedua, Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa culture conflict merupakan dasar terjadinya kejahatan. Yang ketiga, Taft menyatakan bahwa crime is product of culture. Kemudian yang keempat, ada Louis White yang menyatakan bahwa culture conflict merupakan faktor penting dalam timbulnya kejahatan. Dan yang kelima, Clifford Shaw menunjukkan bahwa daerah perkotaan ditandai dengan adanya kemiskinan yang amat sangat, perumahan kumuh yang tidak layak huni, pengaruh tetangga yang kurang menguntungkan, adanya kelompok geng anak-anak nakal yang menjadi pemicu terjadinya konflik perilaku. Dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya asumsi dasar teori konflik ini berorientasi kepada aspek-aspek diantaranya seperti yang pertama, bahwa konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, pada tiap tingkat masyarakat cenderung mengalami perubahan, sehingga di setiap perubahan tersebut peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi. Kemudian yang ketiga, kompetisi untuk terjadinya perubahan itu selalu eksis. Dan keempat, dalam kompetisi tersebut, penggunaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Dari asumsi dasar yang sudah disebutkan tadi, perspektif teori konflik menganut prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda. Kedua, terjadi perbedaan penilaian dalam kelompok-kelompok tersebut tentang baik dan buruk. Ketiga, konflik antara kelompok-kelompok tersebut mencerminkan kekuasaan politik. Yang keempat, hukum dibuat untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan. Kemudian yang kelima, kepentingan utama dari pemegang kekuasaan politik untuk menegakkan hukum adalah menjaga dan memelihara kekuasaannya. Kemudian yang kelima ada teori labeling. Salah satu penggagas teori ini adalah Howard S. Baker. Menurutnya, kajian terhadap teori labeling menekankan kepada dua aspek. Di antaranya, yang pertama, menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label. Yang kedua, pengaruh atau efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku. Apabila dijabarkan secara gradual, asumsi dasar teori labeling meliputi beberapa aspek diantaranya. Yang pertama, tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal. Yang kedua, perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan atau kelompok yang berkuasa. Kemudian yang ketiga, penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak yang berkuasa. Yang keempat, orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tetapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, bahwa pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat dua kategori, yaitu jahat dan orang tidak jahat. Kemudian teori yang terakhir ada teori kontrol. Teori kontrol berorientasi pada pertanyaan bahwa mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Asumsi teori kontrol ini yang dikemukakan oleh F. Ivanier terdiri dari yang pertama, harus ada kontrol internal maupun eksternal. Yang kedua, manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, pentingnya proses sosialisasi, bahwa ada sosialisasi yang memadai akan mengurangi terjadinya kejahatan. Karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
Dan yang terakhir, diharapkan remaja dapat mentaati hukum atau law abiding. Teori kontrol ini tentunya mempunyai sejumlah kelemahan maupun kelebihan. Adapun yang menjadi kelemahan pada teori ini yaitu yang pertama, teori ini berusaha menjelaskan kenakalan remaja dan bukan kejahatan oleh orang dewasa. Yang kedua, teori ini menaruh perhatian cukup besar pada sikap, keinginan, dan tingkah laku yang meski menyimpang sering merupakan tingkah laku orang dewasa. Kemudian yang ketiga, ikatan sosial atau social bond dalam teori Hirsi seperti values, belief, norma, dan attitude tidak pernah secara jelas didefinisikan. Kemudian kegagalan dalam menjelaskan peluang kejadian tersebut menghasilkan lebih tidaknya social bond atau ikatan sosial. Sedangkan kekuatan dari teori kontrol sosial ini terletak pada aspek-aspek diantaranya. Teori ini dapat diuji secara empiris oleh banyak sarjana seperti Wiatrowski, Griswold, dan Roberts. Yang kedua, teori kontrol sosial merupakan salah satu teori kontemporer yang memiliki daya tarik kuat dalam hal mendorong penelitian-penelitian yang berarti. Sekian pemaparan singkat materi mengenai teori kriminologi modern dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.